Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil dari penjelasan tentang interaksi sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Zaina Melas sebagai pemateri pertama. Pengertian interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial juga dapat dikatakan sebagai proses saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui simbol-simbol dan bahasa. Jadi sederhananya interaksi sosial itu membahas bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, adapun pengertian interaksi sosial menurut para ahli, yakni sebagai berikut. Menurut Gilin, interaksi sosial adalah sebuah hubungan sosial yang dinamis dan bersangkutan dengan hubungan antar perorangan, kelompok-kelompok manusia, atau perorangan dengan kelompok manusia yang lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu menurut Sarjono Sukanto. Menurut Sarjono Sukanto, interaksi sosial itu adalah sebuah proses mengenai individu dan kelompok dalam membangun sebuah hubungan dalam melancarkan sebuah sistem dalam hubungan sosial. Jadi, pengertian dari interaksi sosial adalah sebuah hubungan sosial atau hubungan timbal balik antara individu dan sosial dengan perorangan atau kelompok atau hubungan kelompok sosial yang dinamis. Jadi kesimpulannya, pengertian interaksi sosial itu merupakan sebuah hubungan balik yang terjadi antara individu dengan berbagai sisi kehidupan bersama. Terima kasih. Kemudian terdapat syarat-syarat dari interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi harus memenuhi dari syarat yang harus terpenuhi. Syarat tersebut adalah adanya kontak sosial atau social kontak, dan yang kedua adalah komunikasi atau communication. Kontak sosial merupakan bertemunya dua orang pihak atau lebih secara fisik, baik berupa alat maupun tanpa alat. Kontak sosial memiliki berbagai bentuk yang didasari oleh jumlah pelaku, tindakan atau tanggapan, dan sifatnya. Berdasarkan jumlah pelaku, kontak sosial terbagi menjadi kontak sosial dengan individu, kontak sosial antar kelompok, dan kontak sosial antara individu dan kelompok. Berdasarkan tindakan atau tanggapan, terbagi menjadi kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Kontak sosial positif mengarah pada kerjasama, dan kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan. Dan berdasarkan sifatnya, kontak sosial terbagi menjadi sekunder dan primer. Kontak primer terjadi secara langsung atau bertatap muka, sedangkan kontak sekunder terjadi dengan menggunakan pihak ketiga atau menggunakan alat atau media. Lalu, syarat yang kedua, komunikasi merupakan penyampaian pesan kepada seseorang sehingga pesan dapat diterima dan dipahami. Komunikasi dapat berlangsung bila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ada pengirim atau sender, yakni pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Dan yang kedua, ada penerima atau receiver, yakni pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Syarat ketiga ada pesan, yakni sebuah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh setiap pihak kepada pihak lainnya. Dan yang terakhir, terdapat umpan balik atau feedback, yakni tanggapan dari penerima pesan. Sedangkan bentuk komunikasi dibagikan menjadi dua, yaitu komunikasi secara lisan atau verbal dan komunikasi secara isyarat atau nonverbal. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Contohnya, berbicara langsung atau menggunakan ponsel. Lalu komunikasi isyarat atau nonverbal merupakan komunikasi yang menggunakan gerak-gerik badan atau bahasa isyarat atau menunjukkan sikap tertentu. Contohnya yaitu menggelengkan kepala, tanda tidak setuju, atau mengangguk kepala, tanda setuju. Proses interaksi sosial memiliki bentuk-bentuk yang terbagi menjadi dua kelompok, yakni interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif ialah wujud interaksi yang menuju pada keharmonisan dan juga pada keintiman ikatan. Sedangkan wujud proses disosiatif menuju pada ketidakharmonisan, apalagi hingga pada perpecahan. Wujud interaksi sosial yang berbentuk proses asosiatif ini meliputi kerjasama, akomodasi, serta asimilasi dan juga akulturasi. Sedangkan
proses interaksi sosial yang berbentuk disosiatif meliputi persaingan, kontravensi, dan juga pertentangan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif yang pertama adalah kerjasama. Apa sih kerjasama itu? Nah, kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai satu tujuan bersama. Contoh kerjasama, bekerja sama dalam mengerjakan tugas, bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok ya, musyawarah, gotong royong, kerja bakti, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara individu maupun kelompok untuk meredakan suatu pertentangan. Contohnya, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak yang ketiga, atau bisa kita sebut mediasi. Nah, itu termasuk dalam akomodasi. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah sebuah proses ke arah peleburan kebudayaan sehingga setiap pihak bisa merasakan kebudayaan tunggal sebagai kepunyaannya bersama. Contoh asimilasi musik dangdut yang merupakan asimilasi budaya Melayu dan juga India. Nah, dan juga baju koko yang saya kenakan seperti yang saya pakai ini yang merupakan asimilasi budaya Cina dan juga Islam. Dan yang terakhir ada akulturasi. Akulturasi merupakan proses yang timbul dari suatu kebudayaan untuk menerima kebudayaan asing tanpa menghilangkan kebudayaan kita sendiri. Nah, contoh dari akulturasi ini bisa kita lihat dari Menara Kudus yang merupakan hasil akulturasi antara Islam dan juga Hindu. Kaligrafi yang merupakan hasil akulturasi budaya perpaduan antara tulisan Arab dengan kebudayaan Indonesia. Candi Borobudur yang merupakan hasil akulturasi budaya antara Hindu Buddha dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk interaksi disosiatif. Yang pertama ada persaingan. Apa sih yang dimaksud dengan persaingan? Persaingan merupakan proses sosial yang melibatkan individu ataupun kelompok dalam hal berlomba dan berbuat untuk mencapai kemenangan tertentu. Contohnya, bersaing dengan teman untuk mendapatkan peringkat pertama di kelas dengan cara dia belajar lebih giat. Yang kedua ada kontravensi. Apa sih kontravensi? Nah, kontravensi merupakan suatu pertentangan atau perbedaan pendapat, sikap yang biasanya berupa perdebatan terhadap suatu masalah yang bertentangan dan mempunyai dua sisi yang berlainan. Kontravensi sederhana seperti memaki, memfitnah, dan mencerca. Kontravensi intensif seperti penghasutan dan juga penyebaran desas-desus. Ya, dan yang ketiga, kontravensi yang bersifat rahasia seperti berkhianat dan mengumumkan rahasia kepada orang lain. Dan bentuk interaksi disosiatif yang terakhir adalah pertentangan. Nah, pertentangan merupakan suatu keadaan berupa konflik sosial. Contoh pertentangan adalah demonstrasi, tawuran, diskriminasi ras, persaingan tidak sehat, debat saling menjatuhkan, dan lain-lain. Pertentangan biasanya terjadi ketika ada kesalahpahaman atau ketidaksetujuan antara kedua belah pihak yang menyebabkan kedua belah pihak ini menjadi saling terganggu. Maka terjadi pertentangan dan masalah-masalah yang timbul seperti yang telah saya sebutkan di atas.